A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk teman-teman Dagromis, teruntuk teman-teman PPI Groningen yang saya muliakan, perkenankan saya Muizzuddin Sidki hari ini membagikan cerita yang saya sekedar ketahui mengenai akhirat dan kekekalan dari akhirat itu sendiri. Seperti yang kita mungkin sudah hayati bersama ya, masa kayak akhirat, betapa akhirat ini itu sebetulnya menjadi suatu poros akan keyakinan kita berislam, seperti tertuang di salah satu poin dari rukun iman itu sendiri. Menurut saya, kalau saya berkaca gitu ya, masa bertanya pada diri sendiri, kenapa sih akhirat itu menjadi penting? Menurut saya poin utamanya adalah durasi. Ketika kita di dunia ini cuma sekedar seperti pengembara aja, seperti musafir yang istilahnya hanya duduk sebentar di pohon beristirahat untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri akhirat. Dunia yang hanya sebentar dibandingkan dengan akhirat yang menurut Al-Quran di banyak ayat-ayatnya berujar kalau akhirat itu adalah kekal dan selama-lamanya atau abadi. Namun hal ini sendiri istilahnya menjadi cukup intriguing, karena kalau akhirat itu kekal dan abadi, kok kira-kira seperti sama ya, seperti sifat dari zat yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga istilahnya abadi. Padahal kan seharusnya Allah itu berbeda dari makhluknya dan suci dari hal-hal yang disamakan atau menyamai dari makhluk yang Ia ciptakan. Kalau dari yang saya coba baca-baca walaupun dari sumber-sumber yang mungkin dari sumber online, hal yang membedakan antara kekekalan Allah dan kekekalan akhirat itu sendiri adalah ada di awal dan akhirnya, dan juga kayak sifat dari kekekalannya itu sendiri. Bagi Allah, kekekalannya bersifat mutlak, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah selalu ada dan tidak bisa musnah. Dan sehingga itu adalah membedakan antara Allah dan makhluknya. Demikian juga akhirat. Akhirat itu ada awalnya. Walaupun untuk dari segi akhirannya sendiri, Allah telah berfirman bahwa akhirat adalah salah satu makhluk Allah yang dikekalkan. Namun demikian, kekekalan akhirat bersifat mungkin atau bersandar kepada ketetapan dan kebesaran Allah. Selama Allah masih berkehendak kalau akhirat itu ada, maka akhirat itu ada. Demikian juga dengan surga dan neraka. Kalau seandainya Allah tiba-tiba berfirman dan berkehendak untuk menghancurkan dan meniadakan akhirat, maka tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan hal tersebut, dan dengan demikian berakhirlah kekekalan dari akhirat itu sendiri. Dan ternyata ada beberapa hal-hal lain yang dikekalkan oleh Allah, jadi tidak hanya akhirat, seperti misalkan surga, neraka, arasy, kursi, dan juga ruh dari kita sendiri. Walaupun untuk ruh dari kita itu sendiri ada beberapa pendapat yang seperti misalkan yang dikekalkan adalah amal-amal baik misalnya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah tidak, akhirat itu dikekalkan oleh Allah bukan hanya Dia sendiri saja, tapi masih ada makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan namun juga dikekalkan, walaupun sifat kekalnya tentu berbeda dengan sifat kekekalan yang Allah miliki. Kekekalan akhirat itu sendiri sifatnya harus kita yakini, karena banyak tertuang di surat-surat di Al-Quran. Salah satu contoh adalah surat Hud ayat 101 sampai 108 yang intinya berbicara tentang betapa di akhirat itu akan selalu terus memberi, baik itu dari sisi kenikmatan maupun dari sisi azab yang diberikan. Sehingga akhirat itu untuk kita sekarang makhluk manusia sifatnya adalah kekal. Namun demikian, walaupun akhirat itu kekal, tetap hanya zat Allah lah yang tidak bisa hancur, tidak bisa dan harus selalu ada. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Semoga terus bermanfaat dan selalu semangat untuk menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan untuk teman-teman PPI Groningen dan Dagromis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.